Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan berkenaan tentang outline penulisan buku yang akan saya buat. Buku yang saya akan buat itu adalah berkenaan tentang inovasi pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari 10 bab. Pada masing-masing bab ini saya akan menceritakan tentang outline masing-masing bab. Pertama yaitu bab pertama berupa bab pendahuluan. Di sini terdiri dari 3 subbab, yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini saya akan menceritakan tentang pengelolaan lingkungan di Indonesia baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan mengkritisi apakah kebijakan itu telah sesuai dengan apa yang berlaku dan diinginkan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah akan bercerita tentang tujuan dan sasaran. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan tentang identifikasi masalah lingkungan itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu bab 2, yaitu bicara tentang apa sih itu inovasi. Pada bagian ini saya akan menulis berkenaan tentang definisi inovasi itu sendiri. Di sini akan diceritakan tentang peran teknologi dalam pengelolaan lingkungan dan bagaimana hubungan inovasi, iptek, dan entrepreneur di dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian mengapa inovasi itu dibutuhkan? Pada bagian ini saya akan bercerita tentang hubungan inovasi dan pertumbuhan eksponensial lingkungan. Kemudian bagaimana peran triple helix plus dan bonus demografi. Pada bagian selanjutnya adalah potensi inovasi di Indonesia. Pada potensi inovasi di Indonesia, kita akan bicara tentang Human Development Index, potensi intellectual properties, kemudian jebakan middle income trap, dan Indonesia menuju high income countries. Yang selanjutnya adalah berkenaan tentang mengembangkan komponen teknologi. Bagian ketiga pada outline buku ini adalah bicara tentang manajemen inovasi. Pada manajemen inovasi terdiri dari 3 sub pokok bahasan, yaitu di mana manajemen inovasi berkaitan tentang kenapa inovasi harus dikelola, kemudian faktor apa saja yang mendorong inovasi itu, kemudian komponen pembentuk inovasi. Pada bagian cara mengelola inovasi, kita itu akan bicara tentang knowledge management system, kemudian lomba-lomba inovasi pengelolaan lingkungan, dan bagaimana penerapan sistem manajemen inovasi. Selanjutnya adalah pembelajaran inovasi. Pada pembelajaran inovasi, kita akan mencoba mengkaitkan bagaimana memanage inovasi ditinjau dari kebijakan makro dan mikro sebuah negara. Bagian keempat pada outline ini bicara tentang jejaring inovasi dan bisnis lingkungan. Pada bagian ini saya akan menceritakan tentang apa itu jejaring inovasi, baik pengertian maupun jejaring lingkungan, khususnya di Asia. Kemudian strategi jejaring inovasi lingkungan, di mana pada bagian ini bercerita tentang framework triple helix dan Science Technology Park, kemudian kelembagaan Science Technology Park dan Teknologi Transfer Office atau TTO. Selanjutnya adalah bisnis lingkungan berbasis inovasi. Pada bagian ini saya akan menceritakan tentang pengertian bisnis lingkungan, kemudian contoh bisnis lingkungan di Indonesia, dan strategi inovasi dalam bisnis lingkungan korporasi. Bagian selanjutnya adalah bagian kelima pada outline ini, yaitu bagaimana membangun organisasi dan kultur inovasi. Pada bagian ini terdiri dari 3, yaitu pertama, membangun organisasi inovasi. Pada bagian ini kita akan bicara tentang tema stakeholding. Per holding company, khususnya kita akan menceritakan negara tetangga kita Singapura yang merupakan negara Asia yang kulturnya hampir sama dengan kita Indonesia. Kemudian reformasi state owner enterprise dari Cina dan reformasi pengelolaan lingkungan di Jepang. Selanjutnya adalah kultur inovasi. Pada kultur inovasi bicara
beberapa sukses story berkenaan tentang organisasi atau individu yang bergerak di bidang lingkungan, di mana ada sukses story tentang 3 aktivis penyelamat lingkungan, kemudian kisah penjual minuman ringan yang sukses berkat sampah, kemudian sukses Bank Sampah Hada Jaya, dan yang terakhir adalah sarjana yang sukses karena menggeluti sampah. Dan terakhir adalah organisasi lingkungan yang inovatif. Pada bagian ke-6 dari outline yang akan saya buat berkenaan buku yang akan saya tulis, yaitu tentang sumber dan metode inovasi. Pada sumber dan metode inovasi ini terdiri dari beberapa sub-item, yaitu pertama, dari mana inovasi berasal. Kemudian yang kedua adalah konsep predator prey. Pada konsep predator prey ini kita akan bicara tentang konsep predator prey, kemudian bagaimana evolusi inovasi dan inovasi lingkungan, kemudian aplikasi predator prey konsep, kemudian konsep dan perhitungan Lotka-Volterra. Selanjutnya adalah need and want push. Pada bagian ini akan dijelaskan berkenaan tentang need and want push. Selanjutnya adalah model inovasi. Beberapa model inovasi yang kita buat dan akan kita coba jelaskan di buku ini yaitu amati, tiru, dan modifikasi atau yang biasa kita sebut sebagai ATM, kemudian scamper, kemudian design thinking, kemudian quality function development, dan yang selanjutnya adalah berkenaan tentang bagian revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri 4.0 ini kita bercerita tentang pengertian dari revolusi industri 4.0, kemudian tujuan revolusi industri dan bagaimana karakteristik dari revolusi industri 4.0. Yang terakhir pada bab ke-6 yaitu bicara tentang state of the art is innovation. Di sini kita akan bicara tentang apa itu Internet of Things, cara kerja Internet of Things, penerapannya di dalam Internet of Things, dan bagaimana kita bisa melawan tantangan di dalam penerapan Internet of Things. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya yaitu pada bagian ke-7 bicara tentang lingkungan model inovasi. Di sini saya akan bercerita tentang model kanvas inovasi lingkungan. Pada bagian ini bercerita tentang pengertian dan komponen model kanvas lingkungan, kemudian Spencer BMC inovasi, dan selanjutnya manfaat model kanvas lingkungan, kemudian bagaimana kita mencoba untuk melihat beberapa pengertian dan komponen model inovasi lingkungan. Selanjutnya adalah environment model increasing returns. Di sini bicara tentang mekanisme increasing return. Kemudian pada teknik redesign model inovasi lingkungan itu bicara tentang Blue Ocean strategi dan integrasi BMC inovasi dan BSC. Bagian 8 bicara tentang pengukuran kinerja inovasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang audit yang biasa dilakukan di dalam sebuah inovasi, bagaimana mengukur sebuah inovasi itu sendiri, dan bagaimana instrumen pengukur inovasi lingkungan. Dan yang ke-9 yaitu bicara tentang hambatan inovasi pada sektor lingkungan. Di sini pada hambatan kita akan bicara hambatan internal maupun hambatan eksternal dan bagaimana strategi kita mengatasi hambatan dalam inovasi lingkungan. Terakhir adalah penutup. Di sini saya akan bercerita tentang simpulan dari buku yang saya akan tulis dan merekomendasikan berkaitan tentang buku ini. Semoga apa yang ditulis di dalam buku ini bisa memberikan manfaat kepada siapapun dan bisa menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan saya di dalam pembuatan buku ini bisa diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.